ayam itu keadaan baik-baik aja mas. Nggih. Udah kita cek semua matang, kita buka dari tutupnya itu ayam yang tadinya kita masak matang berubah jadi darah mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pawon Opini. Tutup pintumu, matikan lampumu. Kembali lagi di segmen Omal Jum, obrolan malam Jumat. Pada malam Jumat kali ini kami berkesempatan datang ke narasumber yaitu Mbak Wiri. Alamatnya di Sabuk Alu ya Mbak? Iya. Benar? Nah, Mbak Wiri punya pengalaman mistis yang sangat menyeramkan. Kemarin Mbak Wiri sempat menghubungi Mas Wid lewat DM, katanya punya pengalaman yang pengen diceritakan, pengen berbagi pengalaman mistis. Dan pengalaman itu menyeramkan sekali. Kemarin Mas Wid cerita kepada saya, ya udah kita langsung datangin aja ke rumahnya Mbak Wiri ini. Nah, pada kesempatan malam hari kali ini kita sudah diperbolehkan. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Wiri ya sudah memperbolehkan kami. Nah, untuk mempersingkat waktu saja, Mbak Wiri ini punya beberapa pengalaman mistis yang tidak bisa dilupakan ya Mbak ya. Iya. Kalau boleh tahu apa aja Mbak? Gini mas, pengalaman mistis yang saya temui itu, Ya. saya kan punya sebuah warung gitu ya kan. Ya. Di sana itu banyak sekali pengalaman mistis. Yeah. Banyak sekali apa? Seperti Gangguan, penampakan ya. Oh, penampakan. Gangguan-gangguan yang sepertinya itu saya belum pernah menemukan gitu. Yeah. Saya kan di sini gini mas, punya usaha di rumah. Kebetulan pengen untuk menambah usaha gitu kan. Kebetulan saya berkesempatan menempati sebuah warung gitu. Awal mula saya pengen berjualan di situ tuh, saya tidak pernah berprasangka buruk gitu loh mas, ya kan. Kalau di warung itu bakal ada kejadian-kejadian yang serem, misalnya menakutkan gitu, nggak terbayang sama sekali. Oh ya, gitu, tahan dulu Mbak Wiri. Nah, seperti apa kelanjutannya nanti bisa dengarkan sendiri ya Mbak Wiri. Seperti biasa kita ada Mas Wid. Mas Wid ini kan biasa menyampaikan sesuai mata batinnya. Kalau malam kali ini beda. Dia Mas Wid mencoba memvisualisasikan hantu-hantu lewat gambar. Pasti seru nanti ya. Kita langsung ke ceritanya Pak. Monggo. Terima kasih Mas, sudah diberi kesempatan. Saya kan di sini menempati sebuah warung yang di situ tuh warungnya seperti bangunan joglo gitu. Tapi maaf kita nggak menyebutkan warungnya ya Mas, kan privasi seperti ya Mbak itu, ya. Gitu. Itu kan privasi buat saya gitu. Awal mula saya masuk ke warung itu tuh kayak seperti nggak terjadi apa-apa gitu Mas. Kita baik-baik aja berjualan di situ, biasa-biasa aja, nggak punya perasaan gimana. Tapi nggak tahu ya dunia seperti itu ternyata kita temui gitu loh Mas. Kita temui gitu. Nah, udah kita jualan hari berhari gitu ya kan Mas. Awal mula saya jualan di sana itu alhamdulillah ramai Mas. Ada banyak menu lah ya Mas. Nah, ada banyak menu yang saya sajikan di situ gitu. Nah, hari ganti gitu Mas, warung rame gitu kan. Lah suatu saat itu di warung saya itu lagi ada pesanan Mas. Saya kan menerima pesanan nasi box gitu ya kan Mas, catering. Orang itu pesan dengan menu ayam gitu Mas, dengan menu ayam. Karena kalau kita menjual makanan itu kan kita biasa mementingkan gini ya Mas. Makanan yang kita olah itu memang steril dari intinya kan seperti itu gitu loh Mas. Sore kita udah prepare mau buat bikin pesanan itu Mas. Kita masak, biasanya itu kalau kita masak ya semua kita cuci bersih gitu ya Mas. Kita cuci bersih. Terus bahan-bahan yang kita pakai juga biasanya itu fresh. Berikan sajian yang terbaik, rasa yang enak kan seperti itu ya Mas. Kalau kita berusaha kan enggak gitu. Kebetulan ini tuh terjadi tiba-tiba waktu hari Jumat gitu Mas. Kita kan karena pesanan mau diambil jam 3 kan udah dari pagi di warung itu udah gubruk gitu ya Mas. Warung udah gubruk gitu kan. Kita pagi masak ayam Mas. Masak ayam yang kita beli itu ayam fresh. Memang ayam baru potong karena kita memang punya langganan kalau beli ayam tuh yang bukan udah basi-basi gitu kan nggak Mas, kita udah kayak gitu. Kita udah cuci bersih, kita rebus,
setelah rebus kita cuci lagi, baru kita bumbui gitu loh Mas. Ayam itu udah mateng, kita kerjakan yang lain, kayak bikin nasi, kayak bikin apa, prepare yang lainnya lah gitu ya Mas kan. Nah, karena hari Jumat, karyawan-karyawan yang laki-laki juga kan pergi Jumatan gitu. Kita yang di situ, stay di situ tuh sibuk mempersiapkan yang lainnya. Yang perempuan-perempuan. Nah, begitu yang laki-laki itu pulang Jumatan, ayam itu kan segera kita mau bakar karena menunya itu ayam bakar gitu Mas. Paginya pagi-pagi itu ayam itu keadaan baik-baik aja Mas. Udah kita cek semua matang. Setelah Jumatan itu ayam mau dibakar, kita semua kaget Mas. Kenapa Mbak kaget Mbak? Lah, kita buka dari tutupnya itu ayam yang tadinya kita masak matang, yang udah di-prepare itu, iya, nggak ada apa-apa. Di situ itu berubah jadi darah Mas. Kan udah masak, kita berbusi gitu istilahnya. Kan Mas, kita berbusi itu udah busan kedua kan kita kasih bumbu. Kita tutup karena nanti habis duhur itu mau kita bakar. Oh, berarti sebelum ditaruh di box? Iya, sebelum. Jadi di panci itu ketika mau dibakar, dibuka, ayam itu udah berubah menjadi darah Mas. Darah semua? Iya, itu udah menjadi darah. Nggak ada terlihat jadi ayamnya lagi itu enggak Mas. Kan kita kaget ya Mas, karena kita udah melalui proses yang memang benar-benar baik gitu kan. Tapi kan lucu, kalau ayam kok menjadi darah. Kecuali kita buka ayam, dalam itu kok ada seleret-seleret darahnya. Itu kan karena masaknya yang nggak matang gitu Mas. Tapi ketika dibuka menjadi darah itu subhanallah. Aneh loh. Ayam itu jadi darah. Iya. Baunya sengir-sengir amis. Anjir itu Mbak. Yuk masuk dalam dapur itu suasananya beda lagi Mas. Beda lagi. Seperti gimana tuh Mbak? Gitu Mas. Seperti merinding gitu kan. Sampai saya tak coba keluar dari dapur itu. Kita keluar dari dapur itu masih biasa-biasa aja. Masuk ke situ lagi tuh, ya Allah. Udah beda suasananya. Rasanya merinding. Itu udah beda gitu Mas. Setelah melihat ayam itu berubah jadi darah, terus gimana Mbak? Semua shock ya Mas, karena hal-hal kayak gini tuh memang baru saja kita temui pada hari itu. Sebelum-sebelumnya belum pernah ngalamin hal semacam itu ya Mbak? Iya, belum gitu. Akhirnya kita membeli barang lagi, kita masak yang baik lagi ya kan Mas? Iya. Yang karena kita udah dapat pesanan kan mau nggak mau kita harus keluar dalam jam yang udah kita janjikan. Jadi kita masak lagi. Mulai dari awal lagi. Iya, mulai dari awal lagi. Yang itu kita buang Mas, kita buang gitu. Terus kita masak lagi gitu Mas. Lah terus itu setelah yang kedua ini dimasak, apakah berubah lagi apa enggak Mbak? Enggak. Cuma satu kali itu yang pertama. Kali itu. Kan aneh Mas. Mas kali nggak masuk akal nih Mas? Nggak masuk akal Mas. Kalau secara ilmu masak saya itu udah bertahun-tahun pengalaman ya Mas. Kalau masakan kan udah biasa terima pesanan kayak gitu. Orang-orang makan di situ gitu kan nggak pernah menemui hal kayak gitu. Dan kaget sih Mas kayak gitu Mas. Ayam udah dimasak mateng, udah diproses intinya lah. Dibuka lagi, mau di-prepare, udah berubah jadi darah. Iya. Warung itu suasananya itu gimana Mbak kalau boleh tahu Mbak? Waktu hari Jumat itu Mas, kita memang merasakan itu suasana yang beda. Tapi kita memang jadi penjual itu harus tangguh. Nggak boleh berhenti di situ aja kan mikirnya Mas. Yang penting pesanan udah selesai, akhirnya kita selesaikan. Kita di situ banyak berdoa, minta perlindungan dengan Allah supaya kita di situ baik-baik saja gitu Mas. Setelah itu berarti semuanya clear ya Mbak? Ya. Clear. Nah terus ada lagi nggak misalnya gangguan-gangguan lain selain itu tadi yang ayam dari darah, keesokan harinya atau kemudian harinya itu ada lagi nggak? Ada kejadian lagi Mas. Iya, apa itu Mbak? Jadi kita warung itu kan buka sampai malam Mas. Kebetulan kita habis sholat maghrib itu memang di dalam warung kita itu kan luas ya Mas, luas. Jadi sudut-sudut makannya itu kita punya banyak gitu lah Mas. Kebetulan yang di dalam ruangan saya itu di situ di sudut makan yang paling sudut itu dia ada apa Mas? Sumur. Oh, ada sumur. Berarti sumurnya itu di dalam warung itu Mbak? Di dalam warung itu. Karena kita kan memanfaatkan sumur itu buat air kolam, buat ikan gitu kan. Nah, ada kejadian aneh lagi Mas setelah itu Mas. Tahu nggak? Yang di situ kan masih ada pohon pisang ya kan? Pohon pisang. Ya, karena pisangnya itu kan sering tumbuh, jadi kita kalau mau
negor gitu istilahnya kan. Oh ya, iman-iman. Sayang Ya, iman-iman ya, Mbak. iman kan intinya kan Benar, gitu benar. ya Mas. Lah di atasnya sumur itu Mas ada penampakan Mas. Apa itu, Pak? Alhamdulillah ingin balik di situ kok ada pocong Mas. Ada pocong? Iya, Itu jelas ya, Mbak? jelas. Kalau itu pocong? itu terlihat jelas. Mukanya gimana, Mbak? Pocong itu nggak busuk Mas. Dia itu terlihat baik pocongnya itu, tapi dia menunduk. Tuh ya, mungkin ya, Iya, mungkin sana bisa lihat kita Iya, juga iya, ya iya, Mas kan iya. seperti itu kan. Ya namanya kita biasa lihat manusia sama manusia kan nggak ada yang mengerikan Mas. Kalau Iya. kita lihat pocong kan tentunya Ngeri, kaget. ya. Oke. Tentunya kaget Mas. Terus kebetulan waktu dengan hari yang sama itu setelah terlihat pocong itu yang sebelah sumur itu kan masih ada kolam. Kolam Ikan. Iya. Nah, Tapi kita lama keringkan karena ikannya banyak yang mati gitu ya oh, kan, intinya Mas. agak terpakai. Oke, Oke. oke. Di situ itu terlihat satu penampakan lagi Mas. Apa tuh? Pocong lagi atau bukan? Bukan. Bukan. Kalau yang ini lebih menakutkan. Apa tuh, Pak? Gendarwo Mas. Oh, Tahu gendarwo. nggak wujud gendarwo itu seperti apa Mas? Kalau setahu saya wujud gendarwo itu ya sosok tinggi besar hitam dengan taring dan matanya merah dan semuanya berbadan berbulu. Benar Mbak kayak gitu? Kayak gitu, Mbak? Betul, seperti itu Mas. Itu diem aja atau gimana, Mbak, genderuwonya itu, Mbak? Pak gendarwo itu Hmm. dia itu jalan. Jalan? Jalan gitu. Nanti balik lagi ke kolam situ. Sepertinya itu dia suka kalau ada yang lembab-lembab atau gimana ya Oh. Mas ya? Kalau sepengetahuan saya, mungkin Mas Wi juga tahu, kalau sosok-sosok astral seperti itu memang suka dengan tempat-tempat yang lembab. Ya mungkin seperti kita suka dengan apa ya, tempat-tempat yang mungkin nyaman. Nah, nggak jauh beda dengan sosok astral itu, Mbak. Biasanya suka dengan tempat-tempat yang lembab. Kalau biasanya itu ya termasuk sumur itu kan ada ruangannya itu, Mbak, di dalam itu kan ada. Iya, Nah itu kan Cuma biasanya ada sangat airnya, ya. sangat disukai sekali. Apalagi kalau misal pohonnya pohon pisang, pohon beringin, bambu, nangka itu kan pohon-pohon yang lembab. Iya. Jadinya Mungkin yang dia suka ya. misalnya kalau kita punya mata batin yang lebih peka, di setiap pohon yang saya sebutkan tadi, pisang, nangka, bambu atau beringin, itu pasti ada salah satu penampakan, itu pasti, walaupun sekejap. Pasti. Kalau biasanya di kamera tertangkap sebagai ops itu bintik-bintik putih itu, Mbak. Nah itu biasanya kayak gitu. Tapi itu gimana ya Mas? Saya sendiri tidak bisa tahu kalau itu tuh memang penembus itu atau kiriman. Soalnya kan ada beberapa cerita teman saya Iya, juga iya, ya kan. Ketika dia nanya buka warungnya di mana, gitu kan? Iya. Saya sudah menunjukkan bahwa ancer-ancer warung saya di sini. Sini. Nanti ada tulisan ini gitu Mas. Mm-mm. Lah teman saya itu sebelum kejadian ini tuh udah nelpon kalau dia mau datang makan tempat saya. Tapi katanya sudah bolak-balik itu saya itu di dalam Mas. Kok dia bilang kalau warung itu tutup? Tutup, nggak Iya, kelihatan nggak istilahnya gitu ya, Mbak, ya. kelihatan. Apa kemungkinan apa ya Mas? Genderuwo itu kalau siang apa mungkin jadi penjaga pintu gitu ya Mas? Ya mungkin seperti yang saya tangkap dari cerita Mbak Wiri tadi, kalau genderuwo itu kan nggak diem ya, jalan-jalan gitu. Ya mungkin bisa jadi, ini mungkin loh, bisa jadi genderuwo itu keluar dari sarangnya yang sumur itu dan kolam itu, mungkin keluar dari sarangnya, dia muter-muterin itu loh Mbak, warung itu loh Mbak. Untuk menjalankan tugas atau Ya gimana mungkin gitu ya, mungkin Mas? bisa, kalau misalnya itu jin kiriman itu bisa menjalankan tugas untuk menutupi pintu gerbang atau pintu warung tersebut supaya tidak terlihat oleh pelanggan yang mau ke situ. Apa ada kemungkinan biar warung kita itu sepi atau gimana Iya, gitu mungkin ya, bisa Mas, jadi ya? itu Mbak, karena itu tujuan utama gitu Mbak, untuk menjatuhkan biar warung. Kita sih nggak seudon ya nggak Mas seudon, dengan ya. siapa Tapi yang sudah-sudah memang seperti itu. kayak gitu kan. Cuma kali ini tuh di warung tuh bener bikin gimana ya Mas, aneh Udah lah, aneh ya lah. kan? Hal-hal Udah aneh itu banyak ayam terjadi. udah jadi kayak gitu. Darah. Setelah itu kok yang tempat tadinya biasa-biasa itu terlihat ada pocong. Bayangin kalau pocong itu kan Paling ya serem harusnya ya. ada tempat-tempatnya kayak di makam di mana Itu gitu kok ya, pocong Mas. di Di warung, sekitar warung ya, di warung ya malah. kayak gitu. Tapi misal kalau itu pun bukan kiriman, mereka nggak mungkin seperti itu, karena ngapain gitu loh. Iya. Mereka juga segan kalau lihat manusia sebenarnya.
Karena manusia juga punya energi, tergantung kita. Kalau kita semakin takut, mereka semakin kuat. Kalau kita semakin kuat, mereka semakin lari. Takut. Iya, benar seperti itu. Sosok perempuan ada nggak Pak di situ, Pak? Oh, sosok perempuan tuh pernah ada, Oh, Mas. ada. Jadi siang-siang ya, Mas, kelihatan hujan-hujan gitu kan. Ya. Kita kan ada pembeli yang lagi makan gitu kan, setelah udah menyajikan gitu kan. Kalau kita belum ada kerjaan lagi, belum ada orang beli lagi kan, kita santai-santai Break gitu. lah Pak ya istilahnya. Suatu hari itu memang kita lagi telepon-teleponan gitu Mas dengan teman gitu kan, video call ya, Oh, kalau video zaman call, sekarang kan ya. video call yang biar kelihatan gitu Mas. Ya. Waktu itu habis duhur sekitar jam-jam 2:30 itulah Mas. Itu siang semua ya Pak rata-rata. Itu Pak? siang itu jam 2:30 gitu kita lagi video call gini gitu Mas. Kan yang terlihat di dalam kamera itu harusnya teman saya. Iya, Ya benar. kan Mas, Iya, harusnya benar. teman saya. Loh, di belakang saya ada orang. Tapi kita masih positive thinking Mas. Waktu itu barangkali masih pembeli. positif Pak. Oh, ada pembeli. Kita taruhlah HP itu ya kan. Katakan kita lagi ngobrol sama Iya. teman pun kita lebih baik menaruh HP-nya Iya. karena ada mau pembeli. Kita mau layani. Loh, kita tengok itu nggak ada. Nggak ada pembeli yang dengan wujud yang ada di HP itu Mas. Nah itu sosoknya seperti apa Mbak? Itu cewek cantik Mas. Nggak, Seperti kita lihat cewek-cewek cantik yang terurai rambutnya gitu Mas. rambutnya terurai Tapi nggak ada sosok seremnya itu, nggak ada. Tapi yang bikin serem kan karena nggak dia itu nggak ada sosoknya orangnya gitu setelah dilihat secara langsung itu Mbak. Iya, kita lihatnya cuma di HP. Ketika kita taruh HP itu udah kita tahu itu nggak ada. Nah, kita kan cari, loh mana sih tadi orang yang mau beli kan seperti itu ya Mas kan. Iya. Berarti nggak sempat kelihatan mukanya atau kelihatan Mbak? Kelihatan. Kelihatan. Kalau waktu Oh, itu kelihatan. cantik Mas, Cantik. cantik. Jadi seperti mau menyapa kita kayak pembeli gitu. iya. Tapi kok tidak ada. Tapi kok setelah dicari Iya. kok nggak ada. Nah, itu sosok astral juga itu Mas. Iya. Biasanya kalau di tempat-tempat yang ada pocongnya itu biasanya ada sepaket dengan sosok perempuan. Sosok seperti itu biasanya. ya. Dimanapun tempat itu, entah itu di sebuah bangunan, entah itu di hutan, pasti Selalu berdampingan. selalu Iya. berdampingan, nggak tahu. Sama Tapi alhamdulillah ya Mas, kita kan di situ ada partner dengan teman juga. Ketika kita menemui hal-hal kayak gitu, kita bisanya kita kembali ke Allah gitu. Istilahnya kita nggak ibaratnya yo namanya kayak gitu kita panik tapi nggak sepanik yuk kita nyari ini itu kan seperti itu ya kan. Kita pelan-pelan menata hati buat tempat itu, kita buat ngaji. Waktu itu juga kita mendatangkan orang buat ruqyah Oh, gitu kan. iya, iya. Gitu. Apakah Ahli ruqyah. sosok-sosok yang kita lihat bersama itu memang ada atau Memang ada enggak dari gitu kan. praktisi ruqyah itu Iya, memang iya ternyata gitu. Jadi kita akhirnya ruqyah bersama di warung itu. Terus air yang ruqyah itu setelah kita menjalani ruqyah itu, Ya. air itu kan kita semprotkan ke setiap sudut-sudut, seluruh, ya, ke Mbak. seluruh ruangan di situ ya kan Mas. nggih. Nah, memang betul Mas yang tempat-tempat yang ada makhluk-makhluk yang dilihat itu Mas. Memang tempat itu tuh ketika disiram dengan air itu memang bergetar Mas. Bergetar. Iya, bergetar. Ya khususnya kayak seperti yang di sumur, Oh di iya. kolam. Terus yang getaran terdahsyat itu di dapur karena Di yang dapur. kejadian ayam itu di Ayam dapur. jadi berubah jadi eh, darah itu ya Mbak. ya? Terus yang gerbang gitu, di gerbang itu juga kan kita menanam kayak pohon gitu ya Mas ya gitu. Begitu kita semprot-semprot gitu itu memang dia tuh bergetarnya tuh luar biasa memang. Karena berbenturan Iya. energi mungkin Iya. ya. Jadi, seperti itu. Terus gimana Mas? Kok kejadian itu tuh kayaknya terus menerus gitu loh Mas. Ada Angsur-angsur kejadian terus lagi. gitu, Mbak. Ada kejadian lagi. Suatu saat sore kita itu lagi ngumpul di ruangan, kita lagi santai gitu kan. Iya. Karena di situ ada karyawan juga kan, nggak semua kita kerjakan sendiri gitu kan. Kita lagi duduk gitu Mas. Sekitar jam berapa ya Mas? Itu mendekati maghrib. Mendekati Itu maghrib. mendekati maghrib itu lah yang dari pintu dapur mau keluar itu tiba-tiba itu ada kain apa Mas, kafan atau Oh, kain kafan, mori. Mori itu dia itu terlihat putih terus mengeluarkan suara itu lebet Oh, seperti itu. kayak kelibatan kain ya Iya. Mbak intinya ya. seperti kain kena angin. Iya kayak kena angin itu lebet tapi nggak terlihat apa-apa, cuma kainnya Cuma aja kainnya aja. terlihat gitu. Itu semua orang tahu, lihat maksudnya. Enggak, kita kan berempat. Hmm. Kita berempat di situ kan. Tapi yang lihat cuma 2 Mas. Cuma dua. Mm, Yang ya. dua enggak. Enggak, yang 2 enggak lihat. Kita yang lihat itu 2.
dia keadaan kain itu keluar dari ruangan warung kita gitu. Oh, merinding. Bisa merinding loh. Sempat dikejar nggak Mbak itu Mbak? Atau malah takut? Enggak Misalnya. Mas, kita jadi karena kaget ya kan, cuma bilang subhanallah, subhanallah gitu kan. Ketika kita yang kedua kali bilang subhanallah gitu, semakin keras kan karena Iya. kita kaget kan, justru kita semakin keras sama suaranya Spontan kayak gitu, Pak, gitu ya. kan. Itu hilang Mas, Hilang. nggak tahu kemana lagi. Langsung gelap gitu? Iya, dan kita cari sampai ke ruangan-ruangan gitu, Nggak ada. nggak ada lagi. Wah, ini memang sepertinya usil sekali sosok Iya. yang ada di situ. Entah itu suruhan orang ya mungkin, atau entah itu memang penunggu di situ. Tapi kalau kesimpulan saya, menurut saya, sekalipun itu penunggu di situ nggak sampai se ekstrim itu loh Mas gangguannya. Iya, Mas. benar sekali. Kalau menurut Mas Wid gimana Mas Wid? Ini ada sosok jin yang mengganggu itu bukan makhluk astral biasa Mas. Iya. Kayak seperti suruhan orang lah. Iya, tadi di situ yang saya rasakan, tadi juga saya gambar ya masalah Iya. ada dua sosok itu, salah satunya suruhan orang. Itu yang mana Mas, sosok yang mana Mas? Yang pertama ini yang gendarwo. Oh, genderuwo itu suruhan orang. Ya, Itu jadi sebenarnya gendarwo ini bertempatan di sumur. Tapi kan banyak ini ada sumurnya. oh. Iya, Itu sebenarnya itu rumahnya malah yang di sumur itu. Iya. Iya. Tapi dia dinetralkan sama seorang orang pintar, dinetralkan, dan dia suruh ngeganggu sekitar warung-warung situ. Jadi dimanapun ada orang mau ke situ ya dia selalu nutupin pintunya sini, selalu terus kalau mau ada orang pun itu biar tidak jadi ke sini lagi, kalau tutup. Terus kalau yang pocong gimana yang pocong ini? Nah, ini kalau yang pocong ini yang saya tahu kiriman orang. Kiriman orang juga. Kiriman orang juga. Kalau yang tadi kan singgasananya ada di situ ya rumahnya. Tapi kalau si sosok pocong ini untuk singgasana bertempat di pohon Pisang. pisang. Di sekitar pohon pisang itu Di ya. sekitar pohon pisang dia ditempatkan di situ. Dan dia untuk menjahili. Bisa nggak misalnya kalau ada orang yang makan terus dia menampakkan diri, orangnya takut jadi nggak mau ke situ lagi gitu? Iya bisa. Ganggu gitu Ganggu. ya. Dia selalu ngeganggu orang di situ. Kadang juga si sosok ini yang bikin ini Mas, yang bikin olah ayam jadi Oh, darah. darah. Itu sosok pocong itu ya? Sosok pocong ini. Gimana itu Mas ceritanya Mas yang bisa jadi darah itu? Pocongnya tuh ngapain gitu loh maksudnya? Nah ini yang namanya pocong itu kan biasanya meludah, Oh iya bener, bisa meludah ya. bisa Bener. meludah lah. Ludahan dari si pocong ini yang membuat busuk si ayam ini. Ayamnya kan tidak Tidak terlihat. ada apanya, tidak ada tulangnya, Hmm. ya enggak Pak? Ya. Jadi gumpalan darah itu ya. Iya. Nah, jadi dia meludah ke sini. Bener ya Mbak ya? Oh, ya. Jadi sosok pocong itu tuh sepertinya dia selain menakutkan itu kalau di mata pembeli itu jelek gitu Jelek, Mas. ya. Jadi jelek kalau makan di situ. Iya, gitu, iya, Mas. iya. Jorok. Iya. Nah kalau yang cocok perempuan itu gimana Mas? Itu kuntilanak ya kalau? Kuntilanak. Oh, kuntilanak Kalau jelas ya. kalau kuntilanak ini penjaga sini Mas. Di sini Bukan kan ada, suruhan. bukan. Oh, itu kalau ini penjaga. penjaga. Di rumah sini kan dulunya tanah kosong. Dan di sini juga ada pohon beringin. Oh, dulunya ada pohon beringin. Iya. Kalau sekarang masih Mbak? Pohon Waktu beringin itu? waktu itu masih Mas. Masih. Waktu itu masih. Terus karena kita setelah ru'yah itu memang di pohon beringin itu terdapat getaran yang begitu dahsyat Iya. gitu ya kan Mas. Akhirnya kita potong dengan harapan biar monggo kita nggak ngusir tapi pergi sendiri. Oh, iya. Seperti itu. Ya, padahal kan di sini sosok perempuan yang cantik yang tadi Mbak Willy bilang ini justru dia penjaganya di sini. Dia kalau cuma kelihatan itu pengenlah nampakin kalau saya ada di sini. Oh iya benar. Makanya tadi ada apa? Kain kafan yang terbang itu kan setelah kejadian mau selesai ini terus memanggil salah satu orang untuk ngerupiah di situ, terus kainnya itu kan terbang Iya. pergi nggak kelihatan, beradu Energi. ilmunya. Ya energinya ini dia si pocong ini kalah, si pocongnya ini pulang ke orang yang nyuruh si pocong. Makanya tadi dicari nggak ada ya Mbak? Iya. Nah setelah diruqyah itu gimana Mbak? Suasananya di situ? Sebenarnya setelah diru'yah itu ya kembali membaik gitu ya Mas. Tapi akhirnya saya beserta teman-teman itu kasarannya gimana ya,
nggak mau kejadian-kejadian itu terulang. Kita cuma membersihkan, tapi akhirnya kita tuh mau jualan di situ lagi tuh udah males gitu Mas. Maksudnya iya. karena kita nggak mau menemui hal-hal yang Seperti itu sebenarnya tadi. kita tidak inginkan ya Mas. Namanya kita jual kan pengennya kita modal sendiri, dapat untung buat keluarga, berkah barokah gitu ya Mas. Setelah itu kalau kita menemui kayak gitu sebenarnya itu Udah gak nyaman ya, Mbak? ya Gak nyaman. nggak nyaman gitu. Monggo lah buat yang misalnya itu memang kiriman gitu kan, saya sebagai penjual yang pernah jualan di situ gitu kan, cuma berharap kita itu hidup semata-mata karena kita itu pengen mencari ridho Allah. Ya, Jadi benar. ibaratnya kenapa ya Mas orang memperbudak setan untuk menyuruh, mengganggu, kan sebenarnya kayak gitu tuh wah hal yang sangat dosa kayak mana Iya, kan iya, kayak iya. gitu kayak gitu. Nah, nanti itu yang nyuruh itu jadi budaknya setan. Iya. So, pasti itu. Kita sih nggak mau balas, cuma kalau Iya. memang perbuatan kayak gitu kan hanya Allah yang balas. Iya, Kita biar- ngalah aja biar- Mas dengan kejadian-kejadian kayak gitu. Ya wis lah lama-lama akhirnya apa Mas? Kita kukut. Oh, memutuskan untuk Iya. pindah. Iya. Oh, Kayak iya. gitu. Ya. Jadi itu teman-teman cerita dari Mbak Wiri ya. Mudah-mudahan setelah ini Mbak Wiri tidak mengalami kejadian-kejadian yang menyeramkan seperti tadi. Mudah-mudahan usahanya selalu diberi kelancaran sama Allah, selalu berkah. Saya buat pun dia. prinsipnya akhirnya seperti itu Mas. Saya tak ngalah, monggo tak tutup. Siapa yang menginginkan tempat, mungkin dia menginginkan tempatnya atau menginginkan apa kita nggak tahu. Monggo gantian, saya tak Monggo, semikir, ya. tak cari rezeki yang lain yang semoga aja nggak ada gangguan. Dengan seperti itu yuk rezeki kita meningkat ya kan Ya, Mas, ya, nggak ya, rebutan ya, istilahnya. ya, ya. Rebutan kok sih di kongkon setan. Ya, kan nggak gitu ya Iya, kan. benar. Ada kalanya kita bisa melihat sosok-sosok yang serem kayak gitu, nek pas melihat, dan Iya. nek pas nggak lihat, itu sama rakyat mangkel gitu Mas. Iya. Jadi ini benar Mbak dikasih tahu gambar-gambarnya seperti itu. Ini gambarnya seperti ini. Yang Mas, jadi kayak Ini gini, sosok gendarwo. sosok gendarwo yang dia itu hidupnya memang di sini ya Mas, Sumur ya, sumur ya gitu ya kan. Ini Terus memang ini seperti itu, pocong yang ini pocong yang bertempatan dia di itu tempat tinggalnya itu dekat pohon pisang gitu. ceweknya. Nah, cewek. ini mungkin ini Mas yang bikin warung kita itu sepi ya Mas kan. Cewek ini kalau nampak itu ganggu lah ya kan, apalagi dia itu di depan kayak gitu ya Mas. Iya, di depan. Ini benar Mas. Kalau ada Yang visual- satpam gitu kita nggak takut lah, nih ada nih kayak gitu kan, Iya. ya pembeli itu Pembeli juga takut takut Mas. ya. Mungkin ini karena ini dua sosok ini adalah sosok kiriman, Kiriman dan ini bukan. Jadi ini energinya lebih besar, bener ya Mas? Benar sekali. Ini mau menampakkan diri juga sebenarnya agak minder sama yang Iya, dua takut, ini. takut. Jadi dia cuma sekilas, tapi dia menunjukkan eksistensinya di situ. Iya, kalau dia ada di situ. Jadi bener ya Pak, ini bentuknya ya secara visualnya seperti Secara ini, visual warungnya memang ya. warung kita itu seperti ini. Warung joglo gitu ya Pak ya. Joglo. Seperti ya Rumah-rumahan. kayak zaman dulu ya Mas, bukan bangunan modern yang kayak kafe-kafe gitu kan, bukan. Oke, baik. Mungkin cukup ya dari kita. Sudahnya terima kasih buat Pak Wiri sudah meluangkan waktunya. Kita datang malam-malam, ini sudah larut malam. Nah, tadi juga udah divisualisasikan sama Mas Wid, ini sosok-sosoknya ini genderuwo, pocong sama kuntilanak, dan ini ya visualisasi warungnya seperti ini bentuknya. Ini pohon pisang kan. Baik teman-teman semua, itulah tadi cerita mistis atau pengalaman mistis dari Mbak Wiri, dan akhirnya Mbak Wiri ini memutuskan untuk pindah setelah Iya, kejadian-kejadian itu karena untuk menghindari resiko-resiko mungkin yang lebih besar lagi ya Mas ya. Iya, takutnya lebih dahsyat gitu ya Iya, Mas ya kan. benar. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. tentunya. Nah, akhir dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.